Happy Sunday, hari Minggu yang penuh sukacita. Kita awali untuk ibadah sekolah minggu kita. Hari ini tanggal 17 Juli tahun 2022. Jumpa lagi dengan Mbak Warni di sini. Terima kasih. Yes. Adik-adik sekalian, adik-adik yang sangat-sangat Mbak Warni kasihi, sangat-sangat Mbak Warni cintai, luar biasa hari ini. Hari ini Mbak Warni mau ingin sampaikan yang bertugas adalah pertama, doa pembukaan oleh Gracia. Dan untuk membawa firman Tuhan kali ini, siapa lagi adalah Kak Uta. Dan Mbak Warni di sini sebagai pemandu ibadah atau liturgos atau pimpin pujian. Oke. Kita awali di dalam saat teduh kita dulu, saat teduh pribadi. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hati kita untuk ikut ibadah ini dengan baik. Dan adik-adik pasti sudah rapi pakaiannya, sudah tentu sebelum berpakaian rapi pasti mandi dulu ya, mandi, gosok gigi, rapi walaupun kita online, YouTube terkhususnya. Jadi harus siap semuanya, bukan hanya pakaiannya rapi, sudah gosok gigi, terus siap dengan kitab, tapi juga hati untuk ikut ibadah dengan kusuk, tidak disambi-sambi, duduk dengan tenang, tidak duduk di tempat tidur, no. Di tempat yang sudah disediakan. Mama Papa mohon kiranya mempersiapkan adik-adik untuk beribadah selayaknya kita ibadah di gereja. Good. Baik. Kita mulai saja ya. Saat teduh kita sudah mulai saat teduh pribadi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Amin. Doa pembukaan pada saat ibadah ini akan diawali dipimpin oleh Gracia. Silakan Gracia. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, hari ini kami ingin ibadah Tuhan. Berkati kami agar kami selalu sehat, dan berkati kakak pengasuh dan teman-teman yang lain, untuk semua Tuhan. Berkati kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih. Gracia, thank you, terima kasih. Tuhan memberkatimu, amin. Ya, doa pembukaan udah usai. Hati kita harus gembira. Semua kita bisa bangun tidur, kita sehat, semuanya harus dengan ungkapan syukur terima kasih. Nah, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, apa ya selain bernyanyi, selain memuji nama Tuhan, di bawah hati dengan penuh kegembiraan. Kita naikkan pujian, haleluya, glory, memang Tuhanlah yang harus kita sembah, harus kita ungkap syukurnya itu kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Oke, glory, haleluya. Glory, haleluya, hati kita dibawa gembira. Dengan ungkapan syukur bukan hanya pujian adik-adik ya, tapi juga dengan mempersembahkan yang terbaik, yang bersumber, yang datangnya daripada Tuhan. Apa sih Mbak Wani persembahannya?
Ya, persembahannya selain kita memuji nama Tuhan, membawa hati dengan penuh sukacita kepada Tuhan bersyukur, juga mempersembahkan untuk pemeliharaan yang real, yang nyata. Pemeliharaan apa? Gedung gereja, untuk pemeliharaan segala sarana yang dipakai, itu semua dibeli dengan uang. Nah, kita akan mempersembahkan dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan melalui siapa? Mama yang bekerja, papa yang bekerja, mungkin oma, om, tante. Nah, kita sampaikan dengan hati yang tulus untuk kita persembahkan dan ditransfer melalui di sini. Oke, kita akan mempersembahkan yang terbaik dengan menyanyikan satu. Aku benar-benar senang dengan pujian ini, karena pujian ini mudah dihafalkan. Kita selalu dipanggil Tuhan. Untuk apa? Dengar, Tuhan memanggil kita apapun keadaan kita, mau sedih, mau senang, mau apa, kita terus diperdengarkan suara Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya, juga namamu. Baik, sekarang tiba saatnya Kak Uta akan membawakan firman Tuhan. Mbak Warni minta adik-adik bukan hanya mempersiapkan Alkitabnya saja, tapi juga dengan sikap fokus, duduk manis, dan mau menyimak terus apa yang disampaikan ya firman Tuhan hari ini melalui Kak Uta. Oke, tapi kita mempersiapkan hati kita yuk dengan satu pujian. Pujian ini adik-adik, walaupun mungkin adik-adik jarang dengar karena ini pujian tidak khusus untuk sekolah minggu, tetapi secara umum membuat kita tuh bersiap penuh. Tuhan, aku ingin mendengarkan firman-Mu, karena Tuhan menenangkan hati kita. Tenanglah hatiku kini. Tuhan memimpinlah
Halo, selamat pagi. Terima kasih Mbak Warni sudah pimpin kita dalam puji-pujian hari ini. Sungguh bersuka cita. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Halo? Hai. Oke adik-adik, Kak Uta harap kita semua dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, seperti biasa, kita mau mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Yuk, semua adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu sudah duduk dengan manis, akan mendengarkan cerita firman hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh fokus mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sungguh bersuka cita hari ini. Adik-adik, Kak Uta harap kita semua sudah siap dengan Alkitab kita. Cerita firman hari ini terambil dari kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 29. Cerita firman hari ini adalah tentang Sodom dan Gomora. Adik-adik bisa buka Alkitabnya sambil dibaca ya, Kak Uta kasih waktu beberapa menit ke depan. Oke. Nah, adik-adik sudah semua membaca Alkitabnya ya. Cerita hari ini adalah tentang Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah kedatangan tamu? Bagaimana sikap kita saat kedatangan tamu adik-adik? Cerita hari ini adalah tentang Bapak Lot. Suatu hari, sore hari adik-adik, Bapak Lot sedang berdiri di depan gerbang kota Sodom. Nah, tiba-tiba ada dua orang yang menghampirinya. Ternyata, dua orang itu adalah malaikat utusan Tuhan. Bapak Lot tidak menyadarinya adik-adik. Lalu, Bapak Lot mengajak dua orang tersebut karena sudah malam, mengajak dua orang tersebut untuk datang ke rumahnya. Bapak Lot berikan makanan, berikan tempat untuk dia bobo. Nah, selanjutnya ternyata dua malaikat ini membawa berita yang sangat penting sekali. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton cuplikan film berikut ini. Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu.
Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Adik-adik, kita sudah menonton film tentang Sodom dan Gomora. Nah, di dalam keluarga Lot dan anak-anaknya diselamatkan Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan. Sedangkan istri Lot tidak diselamatkan karena dia tidak menaati dan tidak mendengar perintah Tuhan sehingga dia berubah menjadi tiang garam. Adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Lot dan anak-anaknya yang taat kepada Tuhan. Sebagai contoh, di rumah kita boleh taat oleh perintah orang tua. Apa yang dikatakan orang tua harus kita patuhi. Kalau di sekolah, kita boleh taat kepada perintah guru. Dan kalau di sekolah minggu, kita taat kepada perintah guru-guru sekolah minggu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk cerita firman hari ini. Nah, adik-adik, kita mau taat agar kita mengalami kebaikan Tuhan sama seperti Bapak Lot. Adik-adik, taat adalah tidak melanggar perintah. Tuhan mau adik-adik menaati perintah Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Demikian cerita firman hari ini. Adik-adik, Kak Uta ada ayat hafalan yang adik-adik boleh hafalkan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Ulangan. Nah, Kak Uta tuliskan di layar ya untuk ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini terambil dari Ulangan 28 ayat 2 yang berisi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian cerita firman dan ayat hafalan hari ini. Untuk menutup, kita mau bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir cerita firman hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami agar boleh taat kepada perintah-Mu, taat kepada perintah orang tua, taat kepada perintah guru-guru di sekolah maupun guru-guru di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau belajar taat. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Kak Uta, terima kasih. Firman Tuhannya indah sekali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa mau mengampuni kita. Tahu nggak Dik, yang namanya Sodom dan Gomora sewaktu dihukum oleh Tuhan, itu penduduknya memang benar-benar banyak orang yang berdosa. Sampai ditawar Tuhan kalau boleh yang selamat, karena banyak juga, ada juga yang taat kepadamu, 50 deh, 40 deh, 30 deh, 20 deh, sampai 10. Keluarga siapa tadi? Lot. Ya, tapi ada juga yang nggak taat dan akhirnya menjadi apa? Tiang garam. Siapa tuh? Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai, jadi tiang garam karena nggak taat.
Nah, makanya tadi melalui Kak Uta, firman Tuhan mengingatkan adik-adik harus TAAT, harus taat. Ya, harus taat, harus patuh apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, harus kita ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, harus kita ingat dan kita lakukan. Anak-anak sekolah minggu GKJ Nehemia Mas, TOPBGT deh pasti melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Oke, kita mengingat kembali akan kisah atau akan penyelamatan Tuhan Yesus kepada keluarga Lot, kecuali siapa? Istri Lot. Dalam pujian, larilah, cepatlah. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Adik-adik, lagu tadi sebagai respon dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Uta. Ya, oke deh. Kita akan masuk dalam aktivitas. Mbak Wani ingetin ya, kasih tahu saja bahwa aktivitas akan di-share di grup kita atau di WA-G kita. Dan mohon papa mama untuk membantu adik-adik, mengingatkan bahkan adik-adik supaya mengerjakan sendiri. Kemudian kita share di grup, nanti akan Mbak Wani respon. Terima kasih. Oke, setelah aktivitas kita kerjakan, kita share, kita akan masuk dalam doa penutup. Oke, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mbak Wani secara semuanya deh adik-adik yang minta didoakan, kiranya Mbak Wani dapat sampaikan kepada Tuhan untuk kita berdoa. Oke, kita berdoa di dalam doa penutup dan nanti belum selesai setelah doa penutup masih ada satu pujian yang Mbak Wani sangat suka sekali mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Pujian ini mungkin jarang kita dengar tetapi bagus sekali untuk kita dengarkan sampai habis ya. Oke deh, kita masuk dalam doa. Lipat tangan. Oke, tutup mata, tunduk kepala, tunduk hati untuk fokus. Di hadapan kita ada Tuhan yang menyertai kita ibadah dari awal hingga akhir ini. Kita bersatu dalam doa untuk kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau sangat baik Tuhan, menaruh belas kasih kepada kami di setiap hati kami. Dan melalui Roh Kudus-Mu kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Walaupun kami mengikutinya secara online atau via YouTube. Engkau baik Tuhan, kiranya melalui tayangan YouTube kami juga boleh mendapatkan hikmat-Mu. Kami terpanggil terus untuk taat kepadamu. Ajarkan kami untuk mengingat akan firman-Mu, mengingat akan ajaran-Mu, mengingat akan hukum-Mu, mengingat akan perintah-Mu agar kami dapat melakukannya. Bukan kami sekedar menghafal Tuhan, tetapi kami juga dapat melakukan, dapat berbuat sesuai kehendak-Mu. Walau kami masih kecil Tuhan, kami yakin dan percaya. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan terus menggendong kami untuk kami melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teman kami Gracia yang sudah memimpin doa kami di dalam doa pembukaan. Terkhususnya juga terima kasih untuk Kak Uta yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan terima kasih untuk Mbak Wani pula Tuhan untuk segala apa yang boleh dilakukannya. Biarlah semuanya Tuhan pelayan-pelayan-Mu dapat memuliakan nama-Mu
Engkau yang memberikan dan Engkau yang mengizinkan. Secara khusus Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami yang lemah badannya, fisiknya karena sakit. Ya Tuhan, jamahlah melalui obat-obatan, perawatan orang tua, juga mungkin perawatan dokter dan siapapun mereka yang menolongnya. Tuhan memberkati sehingga menyembuhkan dan memberikan kesehatan dan pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Juga kami berdoa untuk papa mama, orang tua, semuanya Tuhan yang merawat kami. Kiranya Engkau berkati di dalam usahanya, pekerjaannya, juga Engkau berikan kesehatan yang sempurna sehingga orang tua kami, papa mama, orang tua kami semuanya, saudara bersaudara kami senantiasa boleh hidup sehat di dalam kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk program Komisi Anak GKJ Nehemia, untuk kenaikan kelas, untuk semuanya Tuhan, Hari Anak Nasional, semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Melalui kepanitiaan, guru-guru sekolah minggu, pengasuh semuanya Tuhan, bahkan melibatkan dari klasis Jakarta bagian Barat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat juga melancarkan segala cara yang boleh berlangsung, karena semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan, untuk ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan boleh berikan kelancaran. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ibadah ini membawa hikmat dan berkat yang bersumber daripada Tuhan Yesus saja. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kesalahan kami. Apabila di dalam ibadah ini mendukakan hati-Mu, ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang sudah naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 3 ke kelas 4 dan sebagainya Tuhan. Kiranya di dalam mereka menerima rapot atau kenaikan kelas, bahkan mempunyai teman-teman baru di kelas yang baru Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan berkat dimanapun adik-adik kami berada. Dan Tuhan memberikan sukacita, semangat belajar yang tinggi, dan senantiasa dengar-dengaran akan perintah-Mu, juga dengar-dengaran orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami, sisa umur kami ke dalam pengasihan-Mu. Engkau yang berkenan dan Engkau yang berkehendak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan pertemukan kembali ibadah kami untuk selanjutnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Sabat yang penuh indah ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ungkap syukur permohonan serta syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, kita sudah mengakhiri di dalam doa penutup, tapi ada satu pujian untuk mengakhiri dalam ibadah kita hari ini. Pujiannya adalah, pujian ini menyatakan bahwa kita harus menjadi murid yang taat dan setia. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Ini, kita akhiri ibadah ini dalam pujian ini. Dah. Pasang-pasangan ya. Kalau nggak ada pasangannya boleh ajak mama papanya. Menjadi murid yang taat dan setia, menyenangkan hati Bapa, haleluya. Apakah aku bisa? Apakah kamu bisa? Bersaksi tentang Allah kasih pada kita, bersaksi tentang Kristus tebus dosa kita. Apakah aku bisa? Apakah
adik-adik pasti bisa ya untuk menjadi murid yang taat dan setia.